adik-adik, hari Minggu ini katong baku dapat lagi adik-adik karena minggu kemarin katong semua sama-sama ada rayakan apa adik-adik? Betul, ulang tahun GPM yang keberapa adik-adik? Ya, 85. Ya, adik-adik, sekarang di minggu ini kakak pengasuh akan melanjutkan katompung materi. Untuk itu sebelum mulai kakak pengasuh harap adik-adik duduk tenang, lalu katong akan mulai dengan doa. Lipat tangan, lalu katong akan mulai katong berdoa. Mari katong berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan karena hari ini Engkau telah mengumpulkan kami anak-anak subjenjang angka 1 kembali lagi ya Tuhan. Walaupun dari rumah kami masing-masing Tuhan Yesus, tapi kami yakin dan percaya Engkau selalu menuntun kami Tuhan. Dan sebelum kami akan memulai dengan cerita Tuhan Yesus, kami mohon Engkau berkati kami agar kami mampu mengerti dan memahami apa yang sebentar nanti kami baca Alkitab dan kami mendengar cerita dari Roh Pengasuh. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, adik-adik, sekarang kita akan baca Alkitab yang terambil dari Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Lukas 19 ayat 1 sampai 10 di bawah perikop Zakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah firman Tuhan. Jadi adik-adik, ketemu materi di hari Minggu ini tentang Zakeus yang menerima Yesus di rumahnya. Jadi pada saat Yesus datang ke kota Yeriko, di situ banyak orang berdatangan dan mengikuti Tuhan Yesus. Salah satu di antara banyak orang itu adalah kepala pemungut cukai, yaitu Zakeus. Zakeus ini kalau dalam bahasa Ibrani dan Yunani adalah yang adil. Menjadi pemungut cukai itu adalah hal yang sangat tidak biasa karena tidak disukai oleh masyarakat dan dijauhi, karena dalam memungut cukai banyak pemungut cukai yang tidak adil kepada masyarakat sehingga mereka dijauhi. Kalau biasa dibilang memungut cukai, untuk sekarang nih atau biasa bilang penagih pajak. Jadi adik-adik, Zakeus ini sangat ingin melihat Tuhan Yesus. Dia kemudian berjalan dan berdekat-dekatan dengan banyak orang untuk melihat Tuhan Yesus. Tetapi Zakeus tidak berhasil karena Zakeus sangat pendek. Lalu dia berlari mendahului banyak orang. Ketika dia berlari, dia melihat sebuah pohon ara. Kemudian dia memanjat pohon ara tersebut lalu melihat Tuhan Yesus. Tetapi pada saat dia sudah melihat Tuhan Yesus, di situ rombongan Tuhan Yesus pun berhenti di bawah pohon ara tersebut.
Lalu Tuhan Yesus pun melihat Sakeus yang berada di atas pohon ara tersebut. Lalu kata Tuhan Yesus kepada Sakeus pada ayatnya yang ke-5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Jadi Tuhan Yesus mau supaya hari ini Tuhan Yesus menumpang di Sakeus punya rumah. Kemudian cepat-cepat Sakeus turun dari pohon ara. Tapi orang-orang yang mendengar hal tersebut, mereka bersungut-sungut. Lalu mereka berkata pada ayatnya yang ke-7, "Tetapi semua orang melihat hal itu dan bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus pun berdiri dengan tegap dan berbicara, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang yang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Jadi Sakeus berdiri dengan penuh gagah, lalu dia berkata demikian. Jadi dia akan membagi dia punya harta-harta. Kemudian hal itu didengar Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus berucap lagi pada ayatnya yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Ketika Yesus berkata demikian, lalu Sakeus pun membagi harta-hartanya kepada orang-orang yang miskin. Jadi adik-adik, cerita Sakeus ini mengajarkan perkatong bahwa katong harus menerima Tuhan Yesus sama seperti Sakeus menerima Tuhan Yesus di Sakeus rumah. Katong harus menerima Tuhan Yesus di dalam katong pun hati, dalam katong pun hidup. Bagaimana cara katong menerima Tuhan Yesus? Yaitu dengan melakukan hal-hal yang Tuhan Yesus mau. Hal-hal yang Tuhan Yesus mau tuh adalah dengan cara katong menjadi anak-anak yang rajin berdoa, rajin beribadah, rajin membaca Alkitab, dengar-dengaran kepada orang tua, saling menolong. Nah, itu merupakan hal-hal yang baik. Dan katong harus melakukan semua hal yang baik. Dan boleh lakukan hal-hal yang jahat-jahat. Nah, kalau katong melakukan hal-hal yang baik, maka Tuhan Yesus akan memberkati katong sama seperti Tuhan Yesus memberkati Sakeus. Ya, jadi demikianlah katong pun cerita di hari Minggu ini. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati katong dan melindungi katong semua. Amin. Ya, adik-adik, sebelum katong masuk dalam doa syafaat, kakak pengasuh mau supaya katong semua sama-sama menyanyi lagu Sakeus sesuai katong pun cerita tadi. Adik-adik tahu lagu tuh? Oke, mari katong menyanyi lagu sama-sama sambil bertepuk tangan. 1, 2, 3. Sakeus seorang pendek, kecil buat dunia. Ia memanjat sepohon ara, hendak melihat Yesus. Hai Sakeus, turunlah, aku menumpang di rumahmu. Ya, adik-adik, semuanya harap dulu tenang dan kita akan masuk dalam katong berdoa. Katong berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan karena sekolah minggu yang telah kami lakukan sudah mau selesai. Kami anak-anak subjenjang angka 1 sudah mendengar cerita ya Tuhan Yesus mengenai Sakeus Tuhan. Semoga kami anak-anak AK1 ya Tuhan Yesus bisa menjadi teladan yang baik seperti Sakeus ya Tuhan, mau menerima Tuhan dalam hidup kami dan bisa menjadi anak-anak yang
rajin mematuhi apa kata Engkau ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dalam kerajaan sorga, Tuhan berkati ya Tuhan anak-anak sekolah minggu dari subjenjang batita sampai dengan remaja Tuhan Yesus, beserta dengan orang tua mereka ya Tuhan yang di rumah. Berkatilah pekerjaan orang tua mereka ya Tuhan Yesus, agar walaupun di masa COVID-19 ini Tuhan bisa berjalan dengan baik. Jaga dan berkatilah juga anak-anak sekolah minggu Tuhan. Jauhkanlah segala mara bahaya daripada mereka Tuhan. Kasihlah roh dengar-dengaran bagi mereka Tuhan Yesus, agar mereka tetap di rumah Tuhan dan bisa menyelamatkan negeri kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga, berkati juga ya Tuhan Yesus kami semua yang ada di dunia ini ya Tuhan Yesus, yang dilanda dengan virus corona ini ya Tuhan. Tuhan Yesus berkatilah kami semua, berikanlah kami kesehatan yang melimpah Tuhan, antibodi yang baik bagi kami semua, agar kami mampu ya Tuhan Yesus menghadapi hari kami dari hari lepas hari ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkatilah juga Tuhan agar virus corona ini cepat selesai juga Tuhan Yesus. Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga, kami hampir selesai ya Tuhan Yesus. Tapi sebelum semua ini berakhir Tuhan Yesus, kami mohon berkat dari tuntunan Roh Kudus-Mu. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa selalu tinggal dan menyertai kami semua anak-anak SMTPI di Jemaat Betel maupun orang tua kami semua yang ada di rumah maupun di mana saja hari ini, terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, katumpung ibadah SMTPI sudah selesai. Sampai jumpa lagi. Shalom.